warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Buat Anda dimanapun berada, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Sejak pandemi COVID-19 melanda dan melumpuhkan hampir semua negara beserta aktivitas sosial dan ekonominya, tidak terkecuali Indonesia. Saat ini, negara kita menerapkan peringatan dan pembatasan sosial, termasuk pembatasan untuk tempat bekerja dan tempat bersekolah, yang disebut juga dengan istilah work from home atau WFH, ataupun belajar dari rumah atau BDR. Tentunya, bagi guru dan siswa, aturan ini dapat mengganggu proses pembelajaran yang biasanya dilakukan tatap muka di dalam kelas, diganti dengan metode belajar dari rumah. Hal ini tidak mengurangi guru untuk terus berkreasi, inovatif, dan aktif dalam mengajar dan mendidik siswanya. Cara yang paling efektif untuk pembelajaran jarak jauh ini salah satunya dengan menggunakan aplikasi Google Classroom. Google Classroom adalah aplikasi yang dikembangkan oleh perusahaan Google. Selain mudah digunakan, aplikasi Google Classroom ini juga menghadirkan berbagai fitur yang mendukung proses kegiatan pembelajaran, seperti membuat fotokopi dokumen yang secara otomatis untuk siswa, membuat tugas, dan guru bisa langsung menilai tugas dari siswa tersebut. Saat ini, aplikasi Google Classroom berbasis Android sudah diunduh lebih dari 100 juta kali oleh pengguna dan berada di urutan ketiga dalam aplikasi pendidikan gratis dunia. Dan bagaimana pemerintah memberikan perhatian terhadap penggunaan aplikasi Google Classroom di masa pembelajaran jarak jauh tersebut? Mari kita simak tayangannya. Saat pandemi COVID-19 seperti saat ini, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan perhatian yang sangat besar agar proses pembelajaran tetap berlangsung secara e-learning. Di antaranya, satu, pemerintah memberikan kuota internet gratis. Pemberian kuota internet secara gratis ini ditujukan kepada peserta didik di semua jenjang pendidikan, kemudian para guru, para dosen, dan juga mahasiswa-mahasiswa yang terdampak akibat pandemi tersebut agar pembelajaran tetap berlangsung. Yang keduanya, pemerintah memberikan pelatihan-pelatihan secara gratis. Pelatihan-pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi di bidang TIK, juga meningkatkan SDM pendidikan untuk memberikan solusi-solusi dan inovasi pembelajaran yang tepat dan juga efektif. Kemudian selanjutnya, pemerintah memberikan akun pembelajaran melalui akun elektronika kepada seluruh peserta didik, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan secara gratis untuk dapat mengakses layanan atau aplikasi pembelajaran berbasis elektronika secara gratis. Contohnya Google Classroom. Nah, keunggulan dari akun tersebut yang pertama yaitu memiliki kapasitas penyimpanan yang tidak terbatas, seperti untuk surat elektronika, Gmail, dan Google Drive. Kemudian fitur-fitur yang sangat canggih seperti pada Google Meet, kemudian pada Google Classroom dengan penyimpanan file yang tidak terbatas. Selanjutnya pada akun tersebut itu data kita lebih aman, kemudian teratur dan terintegrasi dengan pekerjaan-pekerjaan tugas kita. Baik, berikut tayangan bagaimana Bapak atau Ibu guru di sekolah, juga siswa dan orang tua saat menggunakan aplikasi Google Classroom tersebut. Dan bagaimana langkah-langkahnya? Mari kita simak tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Siva Fauzia. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, saya menggunakan aplikasi Google Classroom untuk melakukan pembelajaran online. Aplikasi ini saya anggap paling mudah dan paling efektif dalam pembelajaran online
dan dapat dipahami oleh guru, siswa, maupun orang tua di rumah. Cara penggunaan aplikasi Classroom. Untuk guru, berikut langkah membuat kelas. Yang pertama, login atau masuk ke aplikasi Google Classroom yang telah di-download atau buka di laman classroom.google.com. Lalu, pada layar akan muncul sejumlah pilihan. Di bagian layar atas ada tanda plus. Kemudian klik tambah lalu klik buat kelas. Pada layar tersebut akan menampilkan formulir yang isinya kelas, subjek kelas, sesi kelas, dan ruangan. Langkah berikutnya isi formulir tersebut, lalu klik buat, maka kelas berhasil Anda buat. Setelah membuat kelas pada Google Classroom, berikut adalah cara mengundang siswa ke dalam Classroom. Yang pertama, pilih kelas yang bakal dibagikan. Lihat bagian kiri bawah judul kelas ada menu kode kelas. Klik kode tersebut. Setelah itu, Anda copy kode tersebut dan bagikan ke para siswa atau peserta untuk menggunakan Google Classroom lainnya, seperti membuat tugas, memposting materi. Melihat tugas yang dikirimkan bisa Anda buat berdasarkan tab-tab yang ada di aplikasi tersebut. Berikut adalah tampilan kode undangan siswa. Nah, sekarang cara menggunakan Google Classroom untuk siswa atau peserta. Sama penggunaannya, pertama login atau masuk ke aplikasi Google Classroom yang telah di-download atau masuk ke laman classroom.google.com. Lalu pilih tanda plus yang berada di atas sudut kanan dan pilih gabung kelas. Setelah itu, masukkan kode kelas yang telah diberikan guru dan klik gabung. Pada saat itu, siswa dapat mengirim tugas atau berdiskusi. Kelebihan dari aplikasi Google Classroom ini, yang pertama, guru dengan mudah dapat memberikan materi berupa video, rekaman, maupun tulisan. Kedua, siswa mampu memberikan atau memasukkan tugas-tugas ke dalam Classroom dengan mudah. Yang ketiga, guru dapat langsung memberikan masukan seperti saran dan nilai pada aplikasi Google Classroom. Yang keempat, siswa dapat bertukar pikiran dengan teman-temannya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku orang tua murid dari Fadilah kelas 6B ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Benjongan. Nah, khususnya kepada Bu Sipa selaku guru kelas anak saya, di mana di masa pandemi dan kondisi yang seperti saat ini masih tetap semangat memberikan bimbingan belajar kepada anak saya di rumah melalui sistem belajar online dengan menggunakan Google Classroom. Materi yang disampaikan oleh Bu Sipa pun sangat lengkap dan mudah dipahami. Aplikasi ini sangat membantu dalam proses belajar anak saya di rumah. Apabila anak saya tidak paham, anak saya bisa bertanya kepada saya ataupun kepada Bu Sipa melalui dengan cara mengirim pesan. Dan alhamdulillah Bu Sipa pun menanggapinya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila dari kelas 6B. Saya ingin berterima kasih kepada Bu Sipa telah membimbing saya belajar dari rumah menggunakan Google Classroom, sehingga saya bisa belajar dengan baik. Walaupun saat pandemi ini materi yang dikasih itu sangat lengkap dan mudah dipahami. Walaupun kalau ada yang tidak saya mengerti, saya bisa menanyakan di kolom pesan dan saya juga bisa didampingi dengan bunda saya. Terima kasih Bu Sipa. Nah, demikian tayangan tentang aplikasi Google Classroom digunakan sebagai media pembelajaran saat pandemi seperti sekarang ini. Bagaimana? Mudah kan menggunakan aplikasi ini? Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.